Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Salma selaku dosen pengampu akuntansi keuangan menengah 1 dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 11 yang berjudul Depreciation, Impairments, and Depletion. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hikmamil Rahmawati dengan MPM akhir 325 dan rekan saya Wanda Putri Nastiti dengan MPM akhir 313, Niketut Nisa dengan MPM akhir 317, Sherin Berlianti Nubatonis dengan MPM akhir 323, Kintan Zalwa Dilza dengan MPM akhir 337, Divania Widi dengan MPM akhir 338, dan yang terakhir Nur Mukaromah dengan MPM akhir 339. Selanjutnya masuk ke dalam materi. Yang pertama, depresiasi. Apa sih depresiasi itu? Depresiasi adalah proses akuntansi untuk mengalokasi biaya aset berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan akan memperoleh manfaat dari penggunaan aset tersebut. Apa saja faktor-faktor yang terlibat dalam proses depresiasi? Ya, ada faktor-faktor yang terlibat dalam proses depresiasi, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, basis depresiasi aset. Basis depresiasi aset sendiri dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu biaya asli original cost dan nilai sisa residual value. Terdapat contoh soal, yaitu PT Makmur membeli sebuah mesin produksi seharga 150 juta. Perusahaan mengestimasikan mesin tersebut memiliki nilai sisa atau residu sebesar 10 juta. Setelah umur ekonomis 5 tahun, hitunglah basis depresiasinya. Untuk menghitung basis depresiasi, yaitu dengan cara original cost dikurangi residual value, yaitu 150 juta dikurangi 10 juta, sehingga mendapatkan basis depresiasi sebesar 140 juta. Yang kedua yaitu estimasi umur manfaat. Umur manfaat biasanya berbeda dengan umur fisik aset. Perusahaan menghentikan aset karena dua alasan, yaitu yang pertama karena faktor fisik, seperti berakhirnya fisik aset. Yang kedua, ada faktor ekonomi, yaitu seperti ketidakmampuan, pergantian, dan keusangan. Faktor yang ketiga yaitu metode depresiasi. Metode depresiasi dibagi menjadi tiga metode. Yang pertama ada metode depresiasi aktivitas. Dapat dicari dengan menggunakan rumus cost dikurangi residual dikali horse this year per total estimated horse. Yang kedua, ada metode garis lurus. Dapat dicari dengan rumus cost dikurangi residual dibagi estimated service life. Yang ketiga, ada metode penurunan beban. Metode ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, ada jumlah angka tahunan, yaitu setiap pecahan menggunakan jumlah tahun sebagai penyebutnya. Pembilang adalah jumlah tahun yang diperkirakan sisa umur pada awal tahun. Yang kedua, ada metode saldo menurun, yaitu menggunakan tarif depresiasi persentase yang merupakan kelipatan dari metode garis lurus. Metode ini tidak mengurangi nilai sisa dalam menghitung dasar depresiasi. Selanjutnya terdapat contoh soal, yaitu data PT Maju Bersama membeli sebuah mesin produksi pada 1 Januari 2024. Harga perolehannya 150 juta. Estimasi nilai sisa atau residu sebesar 30 juta. Total estimasi kapasitas produktif sebesar 60.000 jam kerja. Estimasi masa manfaat 5 tahun. Hitunglah beban penyusutan jika pada tahun pertama mesin tersebut digunakan selama 12.000 jam kerja. Menggunakan metode aktivitas, metode garis lurus, dan metode penurunan beban. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Yang pertama, saya menggunakan metode aktivitas lebih dahulu. Dapat dicari dengan menggunakan rumus cost dikurangi residual dikali horse this year dibagi total estimated horse, yaitu 150 juta dikurangi 30 juta dikali 12.000 dibagi 60.000, sehingga menghasilkan beban depresiasi sebesar 24 juta.
Bahasa yang kedua yaitu saya menggunakan metode garis lurus. Dapat dicari dengan menggunakan rumus cost dikurangi residual value dibagi estimated service life, yaitu 150 juta dikurangi 30 juta dibagi 5, yang menghasilkan beban depresiasi sebesar 24 juta. Yang ketiga yaitu menggunakan metode penurunan beban. Metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama jumlah angka tahun. Untuk metode ini, langkah yang pertama yaitu mencari jumlah angka tahun, di mana dicari menggunakan rumus N dikali N plus 1 dibagi 2. Jadi perhitungannya 5 dikali 5 plus 1 per 2. Diperoleh angka 15. Selanjutnya kita masuk ke dalam tabel. Pada tahun pertama, depreciation base-nya yaitu 120 juta. Remaining life in years yaitu sisa umur tiap tahun. Depreciation fraction yaitu bagian penyusutan tiap tahun. 5/15. Sehingga dihasilkan depreciation expense sebesar 40 juta yang diperoleh dari 120 juta dikali 5/15. Sehingga pada tahun pertama diperoleh book value sebesar 110 juta, yaitu diperoleh dari 150 juta dikurangi depreciation expense 40 juta. Pada tahun kedua depreciation base-nya sama 120 juta. Tetapi depreciation fraction-nya berubah menjadi 4/15 sehingga menghasilkan depreciation expense sebesar 32 juta dan book value sebesar 78 juta. Pada tahun ketiga, depreciation base 120 juta dikali 3/15 yang menghasilkan depreciation expense sebesar 24 juta dan book value sebesar 54 juta. Selanjutnya pada tahun keempat, depreciation base-nya tetap sama, yaitu 120 juta dikali 2/15 yang menghasilkan angka 16 juta, yaitu depreciation expense, dan book value sebesar 38 juta. Pada tahun kelima, depreciation base-nya tetap sama 120 juta dikali 1/15 menghasilkan 8 juta dan book value-nya 30 juta. Selanjutnya, pembahasan mengenai metode saldo menurun. Pada metode ini menggunakan persentase. Angka 40% di sini diperoleh dari dua kalinya metode garis lurus. Seperti yang saya sebutkan tadi, metode garis lurus kan menghasilkan beban depresiasi sebesar 24 juta. Nah, di sini cara menghitungnya yaitu 24 juta dibagi 120 juta dikali 100%, yaitu kan menghasilkan 20%. Karena dalam metode saldo menurun ini adalah dua kalinya, maka dikali 2, sehingga menghasilkan 40%. Pada tahun pertama, book value-nya 150 karena dalam metode saldo menurun ini tidak mengurangi residual. Jadi, book value-nya pada tahun pertama 150 juta dikali 40% menghasilkan depreciation expense sebesar 60 juta dan book value akhir tahunnya yaitu 90 juta yang diperoleh dari 150 juta dikurangi 60 juta. Yang kedua, book value awal tahunnya 90 juta dikali 40% menghasilkan depreciation expense sebesar 36 juta. Book value akhir tahunnya 54 juta. Pada tahun ketiga, book value-nya 54 juta dikali 40% menghasilkan depreciation expense sebesar 21.600.000 dan book value sebesar 32.400.000. Pada tahun keempat, book value-nya 32.400.000. Di sini persentasenya menggunakan
lock atau penyesuaian, karena nilai aset tidak boleh di bawah nilai sisa. Ketika menggunakan 40% akan dihasilkan nilai akhir atau book value-nya yaitu sebesar 19.440. Nah, ini kan lebih kecil dari book value-nya. Maka dari itu kita menggunakan penyesuaian. Nah, penyesuaian ini adalah harus nanti value-nya tuh harus 30 juta. Di sini akhir dari book value tahun ketiga yaitu 32.400.000 sehingga pada tahun keempat depreciation expense-nya itu 2.400.000 agar book value-nya 30 juta. Pada tahun kelima book value-nya 30 juta. Pada awal tahun dan pada akhir tahun tetap 30 juta karena sudah sesuai dengan nilai sisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan other depreciation issues atau isu-isu lain dalam depresiasi. Jadi yang pertama ada komponen depresiasi. Di IFRS menetapkan bahwa setiap bagian dari suatu aset tetap yang nilainya signifikan terhadap total biaya, perolehan aset tersebut harus didepresiasikan secara terpisah. Nah, ini biasanya digunakan untuk aset-aset besar seperti gedung, pesawat, kemudian mesin kompleks. Nah, tujuannya agar lebih akurat dalam mencerminkan penurunan nilai aset dan menghindari terjadinya over atau under depresiasi. Nah, di sini juga ada ilustrasi soalnya, yaitu Eurasia. Eurasia Airlines membeli pesawat terbang senilai 100 juta euro pada 1 Januari 2011. Nah, pesawat tersebut memiliki umur ekonomis 20 tahun dan nilai sisanya 0. Eurasia menggunakan metode garis lurus untuk menghitung biaya depresiasi untuk seluruh pesawat. Nah, Eurasia juga mengidentifikasi tiap komponen, jadi jumlah dan umur ekonomisnya sebagai berikut. Hanya ada 3 komponen. Yang pertama ada airframe atau badan pesawatnya. Jumlah komponennya 60 juta euro. Umur komponennya 20 tahun. Kemudian ada mesin komponen, jumlah komponennya 32 juta, umurnya 8 tahun. Kemudian yang terakhir ada komponen lainnya, jumlahnya 8 juta dan umurnya. Nah, untuk menghitung beban depresiasinya, itu tinggal kita bagi aja. Jadi, jumlah komponennya kita bagi dengan umur komponennya. Yang pertama, komponen pertama ada airframe 60 juta, kita bagi 20, hasilnya 3 juta. Kemudian komponen mesinnya 32 juta dibagi 8, hasilnya 4 juta. Dan yang terakhir, other components 8 juta dibagi 5, hasilnya 1.600.000. Sehingga kalau kita total menghasilkan komponen depresiasi sebesar 8.600.000 euro. Nah, untuk jurnalnya yaitu beban depresiasi pada akumulasi depresiasi pesawat sebesar 8.600.000 euro. Kemudian untuk isu selanjutnya ada depreciation and partial periods. Jadi dalam praktiknya perusahaan itu jarang membeli aset tepat di awal tahun atau menjualnya di akhir tahun. Oleh karena itu, kita perlu menghitung penyusutan hanya untuk sebagian periode, jadi bukan untuk 1 tahun penuh. Nah, caranya yang pertama yaitu perusahaan harus menghitung terlebih dahulu beban penyusutan untuk 1 tahun penuh. Nah, setelah itu, beban tersebut dipuratakan sesuai dengan lamanya aset digunakan dalam periode tersebut. Dan misalnya jika aset digunakan selama 6 bulan, maka penyusutannya yang diakui hanya setengah dari beban penyusutan tahunan. Nah, proses ini akan terus dilakukan secara konsisten setiap periode selama umur manfaat aset, sehingga laporan keuangan itu tetap mencerminkan kondisi yang akurat. Kemudian ini juga ada contoh soalnya, yaitu Maserati SPA membeli mesin baru untuk perakitan pada 1 Agustus 2019. Nah, biaya perolehan mesin ini sebesar 150.000 euro. Kemudian perusahaan memperkirakan mesin tersebut akan memiliki nilai sisa sebesar 24.000 euro pada akhir masa pakainya. Umurnya diperkirakan 5 tahun dan jam kerjanya diperkirakan 21.000 jam. Akhir tahun adalah 31 Desember. Nah, instruksinya, hitunglah beban depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus. Langkah pertama, kita hitung dulu dasar penyusutannya, yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Jadi, 150.000 euro dikurangi 24.000,
Hasilnya 126.000 euro. Kemudian, karena kita menggunakan metode garis lurus, beban depresiasi per tahun dihitung dengan membagi dasar pengusutan dengan umur manfaat. Berarti 126.000 dibagi 5 tahun, sehingga diperoleh beban depresiasi tahunan sebesar 25.200. Nah, karena kita mesinnya dibeli pada 1 Agustus 2019, maka pada tahun pertama hanya digunakan selama 5 bulan. Sehingga beban depresiasinya pada tahun 2019 adalah 25.200 dikali 5 per 12, yaitu sebesar 10.500 euro. Nah, untuk tahun berikutnya, tahun 2020 sampai 2023, beban depresiasi dihitung penuh selama 1 tahun, yaitu 25.200 per tahunnya. Dan pada tahun terakhir, tahun 2024, depresiasi dihitung selama 7 bulan. Sehingga 25.200 dikali 7 per 12 sama dengan 14.700 euro. Nah, jika kita jumlahkan seluruh akumulasi depresiasinya, totalnya yaitu sebesar 126.000 euro sesuai dengan dasar penyusutannya. Dengan demikian, metode garis lurus ini membebankan biaya secara merata setiap tahunnya, kecuali pada periode parsial di awal dan akhir penggunaan aset. Selanjutnya ada depreciation and replacement of property, plant, and equipment. Jadi pada bagian ini kita akan membahas apakah depresiasi itu bisa digunakan sebagai dana untuk mengganti aset. Banyak yang mengira bahwa depresiasi itu seperti tabungan untuk membeli aset baru, namun sebenarnya itu kurang tepat. Jadi, depresiasi tidak melibatkan arus kas keluar pada periode berjalan. Artinya, saat kita mencatat beban depresiasi, tidak ada uang yang benar-benar keluar dari perusahaan. Selain itu, dana untuk mengganti aset sebenarnya berasal dari pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan aset tersebut, bukan dari proses pencatatan depresiasi. Jadi, yang perlu kita pahami adalah depresiasi hanyalah alokasi biaya secara akuntansi untuk mencerminkan penurunan nilai aset selama masa manfaatnya. Jadi kesimpulannya, depresiasi itu bukanlah dana yang disisihkan secara otomatis, melainkan hanya pencatatan akuntansi tanpa pergerakan kas. Selanjutnya ada revision of depreciation rate. Ketika suatu perusahaan membeli aset tetap, mereka menentukan tarif depresiasi berdasarkan pengalaman masa lalu dan informasi yang tersedia. Namun, karena depresiasi itu hanya sebuah estimasi, IFRS mewajibkan perusahaan untuk mereview dua hal. Yang pertama, nilai sisa atau residual value, yaitu berapa perkiraan nilai aset saat tidak digunakan lagi. Dan yang kedua, ada umur manfaat, yaitu berapa lama aset akan digunakan. Terdapat dua kondisi yang bisa memicu revisi. Yang pertama, kerusakan fisik tak terduga atau keusangan teknologi yang bisa menyebabkan umur manfaat diperpendek. Dan yang kedua, perawatan lebih baik atau prosedur operasional diperbarui menyebabkan umur manfaat diperpanjang. Cara mencatat revisi ini dilakukan secara prospektif, yang artinya tidak ada koreksi atas periode sebelumnya, tidak ada jurnal khusus saat revisi dilakukan, dan cukup menghitung ulang depresiasi untuk periode ke depan. Untuk rumus depresiasi barunya adalah book value dikurangi residual value baru, kemudian dibagi dengan sisa umur manfaat. Ini ada contoh kasus dari Nestle. Mesin dibeli seharga 90.000. Estimasi umurnya 20 tahun dan nilai sisanya 0. Depresiasi awal 1/20 dikali 90.000 menjadi 4.500 per tahun. Di tahun ke-11 diperkirakan mesin itu masih bisa dipakai hingga 20 tahun lagi. Jadi total umurnya 30 tahun. Perbandingan depresiasinya yang dicatat itu 1/20 dikali 90.000, jadi per tahunnya 4.500 dan per 10 tahunnya 45.000. Tapi yang seharusnya itu 1/30 dikali 90 sehingga per tahunnya 3.000 dan per 10 tahunnya 30.000. Jadi kelebihan depresiasi per tahunnya ada 1.500 dan yang per 10 tahun ada 15.000.
Meskipun ada kelebihan 15.000 selama 10 tahun, angka ini itu tidak dikoreksi. Namun sebaliknya dihitung depresiasi baru mulai tahun ke-11. Jadi book value akhir tahun ke-10 itu 90.000 dikurangi 45.000 menjadi 45.000. Sisa umur manfaatnya itu 30 dikurangi 10 menjadi 20 tahun. Jadi, depresiasi barunya 45.000 dibagi 20, menghasilkan 2.250 per tahun. Nah, jurnal untuk setiap tahun sisanya ini dengan mendebit depreciation expense pada akumulasi depreciation sebesar 2.200. Selanjutnya ada impairment. Impairment atau penurunan nilai terjadi ketika sebuah aset sudah tidak bisa lagi dipulihkan nilai bukunya, baik melalui penggunaan maupun penjualan. Berbeda dengan inventaris yang menggunakan aturan lower of cost or NRV, aset tetap itu memiliki aturan tersendiri karena sulit menentukan nilai wajarnya secara objektif. Setiap tahun, perusahaan itu wajib mencari indikator impairment dari dua sumber. Yang pertama, eksternal, yaitu dari perubahan regulasi, kondisi pasar memburuk, dan teknologi yang usang. Dan kedua, ada internal, dari penurunan kinerja aset, kerusakan fisik, dan perubahan cara penggunaan. Jika terdapat indikator impairment, wajib melakukan impairment test. Nah, cara kerja impairment test ini adalah dengan membandingkan carrying amount dengan recoverable amount. Selanjutnya ada recognizing impairment. Alur impairment ini seperti ini. Kita bandingkan dulu carrying amount atau nilai buku aset dengan recoverable amount. Recoverable amount ini adalah nilai yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell, yaitu berapa yang bisa diterima jika aset dijual setelah dikurangi biaya penjualannya, dengan value in use, yaitu nilai kini dari arus kas yang diharapkan. Jika recoverable amount lebih besar dari carrying amount, tidak ada impairment. Sebaliknya, jika carrying amount lebih besar, maka selisihnya dicatat sebagai impairment loss. Jurnalnya seperti ini. Loss on impairment pada akumulasi depresiasi. Kita lihat contohnya pada Crash SA. Carrying amount-nya sebesar 200.000 dan fair value less cost to sell-nya 180.000. Nah, dalam dua kasus ini terdapat value in use yang berbeda. Pada kasus A, value in use-nya ada 205.000. Sehingga recoverable amount-nya 205.000 karena lebih tinggi dari carrying amount. Jadi pada kasus A ini tidak ada impairment. Nah, selanjutnya pada kasus B, value in use-nya turun menjadi 175.000 sehingga recoverable amount-nya 180.000. Karena 200 lebih besar dari 180.000, ada impairment loss sebesar 20.000. Jurnalnya loss on impairment pada akumulasi depresiasi sebesar 20.000. Selanjutnya ada ilustrasi dari impairment kasus Hanoi Ltd. Data per 31 Desember 2023. Yang pertama, biaya perolehannya 26 juta. Kemudian akumulasi depresiasinya ada 12 juta. Jadi carry amount-nya 26 dikurangi 12 menjadi 14 juta. Recoverable amount-nya 11 juta, dan sisa umur manfaatnya 2 tahun. Langkah pertama, kita catat dulu impairment-nya 31 Desember 2023. Kita cari impairment loss-nya dengan mengurangi 14 juta dengan 11.000, jadi 3 juta. Jurnalnya, loss on impairment pada akumulasi depresiasi sebesar 3 juta. Setelah impairment dicatat, carrying amount baru menjadi 11 juta. Langkah kedua, depresiasi setelah impairment tahun 2024. Karena nilai sisa direvisi menjadi 0 dan sisa umur tetap 2 tahun, kita hitung depresiasi barunya, yaitu 11 juta dibagi dengan 2 tahun, menghasilkan 5.500.000
per tahun. Jurnalnya untuk tahun 2024, depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 5.500.000. Nah, selanjutnya yaitu mengenai impairments, bagian reversal of impairments loss. Nah, terdapat ilustrasi yaitu mengenai Tan Group membeli peralatan pada tanggal 1 Januari 2022 seharga 300, kemudian dengan masa manfaat 3 tahun tanpa nilai sisa. Penyusutan dan nilai tercatat terkait selama 3 tahun adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pada tahun 2022 depreciation expense 100 dikali 300 dibagi 3 yaitu masa manfaat, jadinya 200. Tahun 2023 yaitu 100 dan tahun 2024 yaitu menjadi 0. Nah, kemudian terjadi kesalahan pada tanggal 31 Desember 2022. Tan Group mengecek bahwa nilai peralatan dan menemukan bahwa jumlah terpulihkan atau recoverable amounts hanya 180. Nah, padahal nilai yang tercatat adalah 200. Jadi, peralatan mengalami penurunan nilai atau impairment sebesar 20.000. Nah, Tan Group ini mencatat rugi impairment 20.000 dengan cara mendebitkan loss on impairment dan mengkreditkan accumulated depreciation. Nah, setelah nilai tercatat, peralatan sekarang menjadi 180 karena sisa umur yang dipakai tinggal 2 tahun. Jadi tinggal tahun 2023 dan 2024. Maka dibebankan 90.000 setiap tahunnya. Jadi pada akhir 2023 nilai tercatat menjadi 90.000 dan di akhir 2024 menjadi 0. Nah, selanjutnya itu pada akhir tahun 2023 Tan Group itu mengecek ulang dan ternyata terdapat recoverable amounts peralatan naik menjadi 96.000. Nah, nilai yang tercatat saat itu adalah 90.000, jadi terdapat selisih sebesar 6.000. Nah, sesuai dengan aturan IFRS yang memperbolehkan adanya pembalikan atau reversal impairments. Jadi, kita menjurnal dengan mendebitkan accumulated depreciation equipment 6.000 dan mengkreditkan recovery of impairment loss itu sebesar 6.000. Nah, pembalikan ini tidak boleh melebihi nilai yang tercatat seandainya seperti impairment tidak pernah terjadi. Nah, selanjutnya impairment bagian cash generating units adalah sekelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasikan dan menghasilkan arus kas independen atau tidak tergantung pada kelompok aset lain, yang bertujuan agar uji penurunan nilai atau impairment dapat dilakukan secara akurat pada level di mana arus kas dapat diukur secara andal. Contohnya yaitu pada divisi matching atau membuat produk dan packing yang saling bergantungan dinilai bersama sebagai satu unit GCU. Jadi GCU itu adalah kelompok aset terkecil yang menghasilkan arus kas sendiri tanpa tergantung pada aset lain. Nah, selanjutnya yaitu mengenai impairment of assets to be disposed of. Nah, yang pertama kita itu harus menjawab pertanyaan itu,
apakah jumlah terpulihkan atau recoverable amounts lebih kecil daripada nilai tercatat aset. Nah, jumlah terpulihkan itu sendiri adalah angka yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell atau value in use. Jika jawabannya tidak, maka recoverable amounts itu lebih besar atau sama. Jadi tidak ada impairment. Nah, kalau jawabannya iya, berarti terjadi adanya impairment. Nah, langkah selanjutnya itu melihat jenis asetnya. Ada dua. Yang pertama itu aset yang dimiliki untuk digunakan atau held for use. Nah, ada 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama, rugi impairment diakui sebesar selisih antara nilai tercatat dikurangi recoverable amounts. Nah, setelah itu aset disusutkan ulang berdasarkan nilai baru atau basis biaya setelah impairment. Nah, yang ketiga yang paling penting yaitu reversal atau pembalikan rugi impairment. Diperbolehkan di masa depan kalau recoverable amount-nya itu naik lagi. Nah, yang kedua yaitu aset yang dimiliki untuk dijual atau held for sale atau disposal, yaitu aset yang akan dijual, bukan dipakai. Perlakuannya berbeda dengan yang tadi, ada dua. Yang pertama yaitu aset dilaporkan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Yang kedua, tidak ada penyusutan karena aset seperti ini yaitu seperti persediaan atau sebentar lagi akan bisa dijual. Di sini saya akan menjelaskan sebab dari depletion, yaitu sumber daya alam yang dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu aset biologis seperti lahan kayu yang dinilai menggunakan pendekatan nilai wajar, serta sumber daya mineral seperti minyak, gas, dan pertambangan mineral. Nah, aset akan habis seiring penggunaan dan penggantinya hanya bisa terjadi secara alami. Lalu, deplesi adalah proses pengalokasian biaya sumber daya alam menjadi beban seiring dengan pengambilan atau penggunaan sumber daya tersebut. Selanjutnya ada establishing a depletion base atau perhitungan basis deplesi, yaitu yang pertama ada biaya praeksplorasi adalah biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi area tertentu, dan yang kedua ada biaya eksplorasi dan evaluasi, yang dimana biaya yang dikeluarkan untuk mencari, menemukan, dan menilai kelayakan sumber daya alam sebelum ditambang atau diproduksi. Dan yang terakhir ada biaya pengembangan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan sumber daya alam agar siap diproduksi atau ditambang setelah terbukti layak. Selanjutnya ada write-off research cost atau penghapusan biaya sumber daya. Nah, biasanya perusahaan ini menghitung depresi berdasarkan metode unit produk atau pendekatan aktivitas. Depresi adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode terkait. Nah, di bawah ini ada perhitungannya, yaitu total biaya persediaan dikurangi dengan nilai residu per total estimasi unit yang tersedia. Hasilnya ada beban depresi per unit. Lalu ada unit yang diekstraksi dikali dengan biaya per unit sama dengan depresi. Nah, ini ada ilustrasi pertama. Diketahui McLeod Company memperoleh hak menggunakan 1.000 hektar tanah di Afrika Selatan untuk penambangan perak. Nah, biaya leasingnya diketahui $50.000 dan biaya eksplorasinya sebesar $100.000. Nah, biaya pengembangan tak terwujud yang terjadi dalam membangun peralatan dan pengeboran tambang sebesar $850.000. Nah, McLeod ini mengestimasi bahwa tambang akan menghasilkan 100.000 ons perak. Nah, kita masuk ke penjelasan yang pertama. Komponennya di sini ada biaya sewa lahan $50.000, biaya eksplorasi $100.000, biaya pengembangan tak terwujud $850.000. Ketemu total biayanya sebesar $1 juta, dan di sini kami menyantumkan estimate total produksi juga 100.000 ounce, dan di sini nilai residunya 0 karena si McLeod ini hanya menyewa lahan tersebut, bukan pemilik lahan tersebut.
Nah, waktu sewa lahannya itu habis, pastinya lahan tersebut dikembalikan ke pemiliknya dan si Maclet ini tidak memiliki sisa nilai dari sewa lahan tersebut. Dan di sini di bawah ini ada penyelesaian dan rumusnya. Di sini tertera total cost dikurangi residual value per total estimate unit available sama dengan depletion cost per unit. 1 juta ini dari total cost dikurangi residual value per 100.000 ounce, ketemu $10 per ounce. Nah, di sini kita masuk ke ilustrasi kedua. Ini masih ada kaitannya dengan ilustrasi pertama. Nah, diketahui jika Maclet mengekstrak 25.000 ons pada tahun pertama, maka deflasi untuk tahun pertama adalah $250.000 atau 25.000 ons kali $10. Di sini jurnalnya ada persediaan di debit sebesar 250.000 dan di kredit ada akumulasi deflasi sebesar 250.000. Nah, kita masuk ke penyelesaian yang kedua. Ini tertera ada silver mine at cost sebesar $1 juta. Ini dari biaya sewa lahan, biaya eksplorasi, dan biaya pengembangan di ilustrasi pertama. Lalu dikurangi dengan akumulasi deflasi sebesar 250.000. Nah, jadi sisanya kan tinggal $750.000. Lalu di sini ada penjelasannya sedikit, yaitu di laporan laba rugi, biaya deflasi yang berhubungan dengan persediaan yang terjual adalah bagian dari harga pokok penjualan. Dan yang terakhir ada estimating receivable reserve, yaitu estimasi cadangan yang dapat dipulihkan. Di sini ada 3, yaitu ada perlakuannya sama seperti pada akuntansi perubahan estimasi. Yang kedua ada memperbaiki tarif deflasi secara prospektif. Dan yang terakhir, membagi biaya yang tersisa dengan estimasi baru cadangan yang dapat dipulihkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai liquidating dividends. Dividen yang melebihi laba ditahan merupakan pengembalian modal atau return of capital. Umumnya terjadi pada perusahaan dengan aset sumber daya alam yang tidak akan diganti. Nah, masalah utama dalam akuntansi yaitu membedakan dividen dari laba versus pengembalian modalnya. Nah, pelakuannya yaitu jika bagian dari laba, maka kita harus mendebit akun retained earnings atau laba ditahan. Nah, jika bagian dari pengembalian modal, maka kita harus mendebit akun share premium atau agio saham. Sebagai ilustrasi, pada akhir tahun, Kalahan Mining memiliki saldo laba ditahan sebesar 1.650.000 pound. Akumulasi deflasi atas properti mineral sebesar 2.100 pound dan agio saham sebesar 5.435.493 pound. Dewan Redaksi Kalahan mengumumkan dividen sebesar 3 pound per saham untuk 1 juta saham yang beredar. Perusahaan mencatat dividen kas sebesar 3 juta pound sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai jurnal dari Kalahan Mining tadi. Diasumsikan bahwa perusahaan ini mau membayar dividen sebanyak 3 juta ke pemegang saham. Tapi ternyata laba ditahan atau retain earnings-nya itu hanya 1.650. Artinya perusahaan tidak punya cukup laba untuk menutup seluruh dividen tersebut. Maka 1.350 ini diambil dari modal yang dulu disetor pemegang saham, yaitu dari share premium. Nah, bagian yang diambil dari modal inilah yang disebut sebagai liquidating dividends atau dividen likuiditas. Dengan demikian, pemegang saham memahami bahwa tidak seluruh dividen berasal dari laba, tetapi sebagian merupakan pengembalian dari investasi awal mereka di perusahaan. Kalahan harus menginformasikan kepada pemegang saham bahwa dividen sebesar 3 pound per saham terdiri dari 2 bagian, yaitu 1,65 pound per saham sebagai pengembalian atas investasi dari laba ditahan dan 1,35 per saham sebagai dividen likuidasi atau pengembalian modal. Selanjutnya yakni presentation on the financial statement atau laporan keuangan. Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut yang berkaitan dengan pengeluaran E dan E atau
eksplorasi dan evaluasi. Yang pertama, kebijakan akuntansi untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi, termasuk pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi. Yang kedua, jumlah aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran, serta arus kas operasi yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Berikut adalah contoh laporan keuangan Tullow Oil PLC. Sudah, jadi laporan keuangan ini menyoroti sifat-sifat dari dua tersebut ini. Masuk ke subbab revaluations. Yang pertama ada recognizing revaluations. Selama ini, perusahaan diasumsikan menggunakan historical cost untuk menilai aset tetap setelah perolehan. Namun, perusahaan memiliki pilihan untuk menilai aset tersebut menggunakan biaya historis atau nilai wajar, fair value. Contohnya, Network Rail Inggris memilih menggunakan nilai wajar atau fair value untuk aset jaringan relnya, yang menyebabkan peningkatan sebesar 4,289 juta pound pada aset tetapnya. Ketika perusahaan menggunakan nilai wajar atau fair value tadi, setelah perolehan, perubahan tersebut dicatat dengan yang pertama, menyesuaikan nilai aset terkait, dan yang kedua, mengakui keuntungan yang belum direalisasi atau unrealized gain. Keuntungan ini disebut revaluation surplus. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang revaluation issues atau isu revaluasi aset. Nah, perusahaan ini sebenarnya boleh saja untuk memilih untuk merevaluasi hanya satu kelompok aset saja. Misalnya hanya bangunan tanpa harus merevaluasi seluruh aset lainnya seperti peralatan. Namun, keputusan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika perusahaan memilih satu kelompok aset, maka seluruh aset dalam kelompok tersebut harus direvaluasi. Tidak boleh dipilih sebagian saja. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan menghindari manipulasi nilai aset. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa nilai aset tetap mencerminkan nilai wajar terkini. Artinya, revaluasi bukan sekedar pilihan akuntansi, tapi juga tanggung jawab agar laporan keuangan tetap relevan. Selanjutnya kita akan kita masuk ke penyajian properti, pabrik, peralatan, dan sumber daya. Aset yang mengalami penyusutan seperti bangunan atau mesin dicatat menggunakan akun akumulasi penyusutan. Sedangkan aset yang mengalami depresiasi seperti tambang atau sumber daya alam menggunakan akumulasi depresiasi atau langsung mengurangi nilai asetnya. Selain itu, perusahaan juga harus mengungkapkan dasar penilaian aset, biasanya menggunakan biaya perolehan, dan yang tidak kalah penting, informasi tentang jaminan, gadai, atau komitmen lain juga harus diungkapkan. Jadi penyajian ini bukan hanya soal angka, tapi juga transparansi kepada pengguna laporan keuangan. Plan and equipment, itu aset turnover. Nah, kita mulai dengan menganalisis aset turnover pada PT Teknomaju. Rasio ini sangat penting untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetapnya, seperti mesin dan bangunan untuk menghasilkan penjualan. Nah, sebelum kita menghitung, kita perlu menarik data dari dua laporan berbeda. Pertama, dari laporan laba rugi, kita mengambil angka net sales atau penjualan bersih. Kedua, dari laporan posisi keuangan atau neraca, kita mengambil angka total aset pada dua periode berbeda untuk melihat perbandingannya. Jadi net sales-nya perusahaan berhasil mencatatkan penjualan sebesar 500 juta. Lalu average total atau rata-rata total aset, karena penjualan terjadi sepanjang tahun, kita tidak bisa memakai aset di satu titik saja. Kita harus merata-ratakannya. Jadi aset di akhir tahun 2023 itu sebesar 420 juta, dan aset di akhir tahun 2022 adalah 380 juta.
Jika dijumlahkan dan dibagi 2, 420 juta ditambah 380 juta dibagi 2, maka rata-rata aset yang kita kelola adalah 400 juta. Nah, hasil akhirnya kita itu bagi penjualan dengan rata-rata. 500, jadi 500 juta ini dibagi dengan 400 juta. Hasilnya 1,25 rupiah. Nah, secara sederhana angka ini menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah yang diinvestasikan dalam perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebesar 1,2. Profit margin on sales, yaitu seberapa besar laba bersih dari setiap penjualan. Rumusnya sendiri adalah net income dibagi dengan net sales. Sekarang kita akan melihat angkanya satu persatu. Net sales-nya ini sebesar 900 juta. Ini merupakan total penjualan bersih perusahaan dan net income-nya sebesar 81.000. Ini merupakan laba bersih setelah semua biaya. Kemudian kita hitung 81 juta itu dibagi dengan 900 juta, hasilnya 0,09 atau 9%. Artinya setiap 100 rupiah penjualan, perusahaan menghasilkan 9 rupiah laba bersih. Nah, ini cukup penting. Angka 9 ini menunjukkan perusahaan cukup mampu menghasilkan laba, tapi belum tentu tinggi kalau dibandingkan dengan industri yang sama. Lalu kita akan membahas return on asset, ROA atau pendekatan DuPont. Tapi di sini kita hitung dengan pendekatan kombinasi, yaitu ROA sama dengan profit margin dikali asset turnover. Nah, kita gunakan angka dari sebelumnya. Profit marginnya itu 7,4%, aset turnover-nya 0,60 kali. Kemudian dikalikan 0,074 dikalikan kali 0,60. Sama dengan 0,044 atau 4,4%. Artinya, dari seluruh aset yang dimiliki, perusahaan hanya menghasilkan laba sebesar 4,4%. Ini menunjukkan bahwa walaupun perusahaan bisa menghasilkan laba dari penjualan, penggunaan asetnya belum tentu efisien. Selanjutnya, kita akan masuk ke return on asset atau perhitungan secara langsung supaya lebih jelas sumber angkanya. Jadi rumusnya itu return on asset sama dengan net income dibagi average total asset. Jadi kita melihat datanya. Net income-nya itu sebesar 6.120 euro. Total aset awalnya itu 138.915.000 euro dan total aset akhirnya sebesar 136.111.000 euro. Langkah pertama kita mencari rata-rata aset, yaitu 138.915.000 ditambah dengan 136.111.000 dibagi 2. Jadi hasilnya itu 137.513 rupiah. Lalu kita menghitung return on asetnya. 6.120.000 itu dibagi dengan 137.513.000. Nah, hasil akhirnya itu 0,044 atau 4,4%. Hasilnya sama seperti sebelumnya, yaitu 4,4%, artinya konsisten. Perusahaan memang menghasilkan sekitar 4,4% laba dari total aset yang digunakan. Sekian dari penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.